Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad qad iltaqama al-qarn wastama'a al-idhna mata yu'mar bin nafkhi fayanfukh." Nabi SAW menyampaikan, bagaimana aku bisa hidup bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah bersiap dan memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya, artinya untuk meniup. Wastama al-idhna, dan malaikat menunggu izin dari Allah, menunggu perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mata yu'maru bin nafqi, kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala tersebut, maka dia akan meniupnya. Lalu yang terjadi pada saat itu sebagaimana disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, faka'anna dzalika taqul ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baru saja mereka dengar itu benar-benar membuat mereka berat, membuat mereka merasakan beban yang amat sangat tersentuh para sahabat ketika mengatakan demikian, Nabi SAW mengatakan demikian. Dan mereka merasa berat pada saat itu. Maka ketika Nabi SAW melihat hal tersebut, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baik pelindung. Hadirin Allah muliakan, hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan atau sebagian mengatakan sahih dengan seluruh jalur. Yang bisa kita petik dari hadis ini, kita sudah bahas di sini di pertemuan yang lalu, bagaimana malaikat begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perpaduan yang sangat apik antara pembicara dan pendengar. Pembicara adalah manusia terbaik, Rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam, dan yang mendengarkan umat terbaik. Maka hanya dengan kalimat yang sederhana dan gaib, hal yang gaib, kita nggak bisa ngeliat malaikat sudah bersiap, tapi bisa berdampak begitu luar biasa dalam hati pendengar. Dan begitulah Nabi SAW dan para sahabat. Lalu kita sudah menarik kesimpulan bahwa orang yang hidupnya senang-senang, dan senang-senang konotasi ke arah negatif. Kita bedakan antara orang yang senang dan orang yang senang-senang. Senang itu netral, tapi hidupnya tuh senang-senang terus misalnya, itu konotasinya lebih ke negatif. Itu menunjukkan bahwa kurangnya iman kepada hari kiamat. Karena Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW mengatakan, kaifa an'am, bagaimana aku bisa hidup senang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah bersiap. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana seorang mukmin itu punya kestabilan dalam suasana hati, tidak meledak-ledak dan tidak terlalu ekspresif, senang tidak kebablasan, tidak tenggelam dalam euforia, kalau sedih nggak terpuruk. Dan itulah fungsi iman kepada hari kiamat dan iman kepada takdir, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan itulah keindahan seorang mukmin. Mereka bisa matang dalam merasa. Perasaan mereka tuh matang, nggak meletup-letup, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri, nggak meledak-ledak atau nggak tenggelam dalam euforia kesenangan ketika dapat yang mereka inginkan. Mereka senang tapi nggak berlebihan. Sebaliknya mereka tidak terpukul, tidak putus asa, tidak hancur ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena mereka beriman, mereka hamba, dan semua kembali kepada apa yang Allah tetapkan, dan semua akan kembali kepada hari kiamat kelak. Pelajaran yang berikutnya kita lanjutkan. Wal hathu 'ala al-isti'anah billahi ta'ala wahdah wal iltija'u ilaih wal musara'atu ilal amali salih. Hadis ini memberikan pelajaran ketika kita merasa berat,
Maka solusinya adalah isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Solusinya adalah al-luju' ilallah, kembali kepada Rabbul Alamin. Wal musara'a ilal amali salih, dan bersegera mengerjakan amal soleh. Jadi ketika kita merasa beban hidup kita sedang berat, masalah rumah tangga sedang pelik, atau ngurus anak-anak, ngelus dada, atau ada masalah dalam bisnis kita, dan lain sebagainya, justru itu momentum untuk isti'anah billah lebih daripada sebelumnya. Minta pertolongan kepada Allah, wal iltija ilaih, dan segera kembali kepada Rabbul Alamin, dan bersegera mengerjakan amal soleh. Amal soleh apa yang bisa saya kerjakan, kerjakan. Bukan sebaliknya, bukan kita jadi down, jadi terpuruk, jadi malas ngapa-ngapain, jadi kaum rebahan, diajak sholat males, diajak berzikir enggak, diajak kajian nggak mau ikut. Itu kekeliruan. Itu seperti orang sedang sakit, lalu dia nggak mau minum obat, dia nggak mau ke dokter, dia nggak mau treatment, nggak mau segala macam, dia nggak mau makan gitu. Jadi dia nggak mau makan, nggak ngasih nggak makan. Kenapa? Lalu ketika ditanya, kenapa kamu nggak makan? Saya lagi sakit. Kan aneh ya. Kenapa nggak mau minum obat? Karena saya lagi sakit. Loh, gimana sih? Ya itu. Obat ketika kita sedang mengalami sesuatu yang berat adalah isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah. Obat ketika kita sedang mengalami sesuatu yang berat adalah al-luju' ilallah, kembali kepada Rabbul Alamin. Obat ketika kita sedang berat adalah segera beramal soleh. Badiru bil amal, bersegeralah mengerjakan amal. Jadi bukan, aduh enggak deh, gue lagi hektik, gue lagi ribet. Sebaliknya, justru kita semakin butuh. Misalnya Mas atau Mbak, kita duduk di majelis ilmu, kita kajian, enggak, gue lagi banyak masalah. Lu justru karena kamu lagi banyak masalah, kamu harus dekat sama kitabullah, dekat dengan sunnah Nabi SAW, harus dengar majelis di mana iman itu bertambah. Bukan justru, ya nanti deh kalau Mas sudah kelar, itu berarti nanti dia sampai mati, karena masalah dunia nggak akan kelar-kelar. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Hidup di dunia itu berpindah dari masalah pertama ke masalah kedua, masalah kedua ke masalah ketiga, masalah ketiga ke masalah keempat, sampai ke masalah yang nggak ada solusinya, yaitu kematian. Itu hakikatnya. Jadi kalau ya nanti aku kajian kalau aku udah selesai masalah, atau ya nanti kalau udah selesai masalah aku akan baca Quran. Anda nggak akan pernah baca Quran seumur hidup, karena masalah Anda nggak akan selesai. Justru itu obat dari masalah Anda. Oleh karena itu, makanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum sedang merasa berat, kata Nabi SAW, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi SAW mengingatkan untuk berzikir. Nabi SAW untuk mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Nabi SAW mengingatkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT, meminta perlindungan kepada Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi, jamaah Allah muliakan, solusi khususnya ketika kita sedang berat adalah al-isti'anah billah. Dan ini yang menjadi, dan itulah salah satu tujuan utama kenapa Allah kasih masalah dalam hidup kita. Kan Allah kasih masalah dalam hidup bukan agar kita terpuruk, bukan agar kita susah, sulit. Ingat, bukan tentang itu. Masalah Allah kasih kepada kita agar kita kembali kepada Rabbul Alamin. Makanya Allah berfirman, sebagaimana yang kita beberapa kali ulang,
tentang penyebab atau tentang uh, tujuan Allah memberikan kita masalah dalam surat Al-An'am ayat 42, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan kami berikan mereka kesulitan, kesusahan, beban, agar mereka tadarru, merendah kepada Allah, kembali kepada Rabbul Alamin, beribadah kepada Allah, mengangkat tangan ke atas, lalu mengucap ya Rabbi, ya Rabbi, agar mereka semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tujuan. Itu tujuan dari banyak masalah. Dan dengan demikian kita jadi lebih dekat dengan Allah. Dan kalau kita ada dosa dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni sama Rabbul Alamin, lalu kita akan bahagia di dunia akhirat. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa cukup, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.